Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Ramadhani dari Prodi Kesehatan Masyarakat, yang dimana tentunya agenda pada hari ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sosio Budaya Gizi Masyarakat. Oke. Apa itu sosio budaya gizi masyarakat? Jadi sosio budaya gizi masyarakat itu adalah pengkajian yang dimana pembahasan tentang aspek faktor sosial, ekonomi, budaya, yang dimana aspeknya juga membahas tentang faktor gizi masyarakat atau individu atau sekelompok. Bahkan WHO atau Organisasi Kesehatan Internasional mengatakan bahwa sosio budaya gizi itu studi yang membahas tentang faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya, yang dimana aspeknya juga itu tentang pembahasan gizi individu masyarakat, individu atau masyarakat. Yang ini mencakup juga aspek faktor-faktor memengaruhi tahapan makanan, pilihan makanan, dan perilaku makanan. Tentunya di dalam pembahasan sosio budaya gizi ada yang dikatakan dengan masalah gizi terhadap sosio budaya gizi. Yang pertama, value atau Nilai makanan. food value, yang dimana pembahasannya itu tentang di beberapa budaya seperti yang kita ketahui bahwasanya ada budaya yang dimana yang menjadi bahan pokok makanannya itu adalah nasi putih. Sedangkan di beberapa budaya lainnya ada yang mengatakan bahwa makanan pokoknya itu adalah jagung, singkong, dan gandum. Di situ terjadi perbedaan pendapat, artinya di beberapa budaya itu memiliki kepercayaan masing-masing terhadap nilai status gizinya. Tapi ketika kita merujuk kepada kesehatan atau status gizinya, semuanya itu memiliki status gizi yang sama. Karena kenapa? Di dalam nasi putih pun ada yang namanya karbohidratnya juga, sedangkan di jagung, di gandum, dan di singkong juga memiliki yang namanya karbohidratnya. Kalau kita berbicara masalah status gizinya. Dan yang kedua ada yang dikatakan dengan food belief atau kepercayaan tentang makanan, yang dimana ini banyak juga budaya-budaya yang mempercayakan bahwa ketika kita memakan makanan itu maka akan terjadinya perbedaan suhu tubuh kita. Contohnya suhu tubuh kita panas atau suhu tubuh kita dingin. Selanjutnya ada yang dikatakan dengan food idea atau ide tentang makanan. Di situ biasanya contohnya ada dua makanan. Yang pertama bakso dengan jepa. Ada dua makanan pilihan. Yang pertama bakso dengan jepa. Kita merujuk pada pengolahannya dulu atau bahannya. Bakso terbuat dari apa? Bakso itu terbuat dari daging dan lemak yang tercampur-campur yang diolah sehingga menjadi bakso. Dan ketika kita melihat pengolahannya jepa itu terbuat dari singkong. Kita masuk ke dalam status gizinya. Otomatis ketika kita masuk di dalam status gizinya, yang lebih bergizi itu adalah makanan khas Mandar ini, jepa, karena terbuat dari singkong. Sedangkan bakso ini bisa kita katakan status gizinya itu sedikit. Karena kenapa? Apalagi menggunakan yang namanya kuah. Ketika kuahnya itu berminyak, otomatis nilai gizinya lagi berkurang, jadi sedikit. Tapi karena adanya ide makanan, orang biasanya itu karena minimnya tentang pengetahuan, minimnya pengetahuan, atau dia mengikuti instingnya atau mengikuti kemauannya, sehingga dia memilih makanan pertama ini atau bakso ini, tapi dia tidak melihat status gizinya. Selanjutnya ada yang dikatakan dengan food tabu. Ini banyak terjadi di kalangan masyarakat juga, di beberapa budaya juga. Karena kenapa? Food tabu ini food tabu atau yang dimana ketika kita makan makanan sesuatu itu, maka kita akan mempercayai bahwa akan membawa dampak buruk kepada yang mengkonsumsinya. Contohnya di salah satu budaya atau adat Mandar yang pernah saya dapat, ketika orang hamil itu tidak boleh makan telur. Karena kenapa? Akan mempersulit masa persalinannya nantinya. Tentunya itu adalah bisa kita katakan kayak hoax ketika kita merujuk kepada dunia realitanya. Tapi
ketika kita membawanya ke dalam dunia kesehatan lagi, orang hamil itu justru disarankan untuk makan yang namanya telur. Karena kenapa? Di telur itu memiliki protein juga, dan orang hamil itu membutuhkan yang namanya protein. Nah, selanjutnya ada strategi penanggulangan sosio budaya gizi. Yang pertama, tentang pendidikan gizi. Karena kenapa? Ketika masyarakat awam tentang yang namanya gizi, tentunya kita harus bisa meningkatkan pendidikan kita terhadap gizi supaya kita tidak terlalu mengikuti yang namanya budaya-budaya yang dimana itu kayak hoax di ceritanya. Selanjutnya ya lagi-lagi kita harus melakukan yang namanya penyuluhan terhadap sosio budaya gizi agar masyarakat atau diri kita sendiri sadar bahwa yang namanya sosio budaya gizi itu atau budaya-budaya yang semakin membudaya, yang selalu makan makanan yang berakibatkan yang namanya hoax, itu perlu kita sadarkan. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.